Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4, yaitu bab 2, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Namun untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pelajaran kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada tentang kepribadian tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, kemudian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah, dan yang ketiga adalah ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ya. Kita langsung pada materi awalnya, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Cermati Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubaisyiran, naziran, dayan ilallah, dan sirajan muniran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan dan pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Dari ayat tersebut, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiran, dayan ilallah, dan sirazan muniran? Syahidan artinya menjadi saksi. Mubasyiran artinya pemberi kabar gembira. Kemudian naziran artinya pemberi peringatan. Dan dayan ilallah adalah penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah sirazan muniran, artinya cahaya yang menerangi. Inilah 5 tugas yang harus dibawa, yang harus dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana tugas ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke umat muslim. Kita lanjut ya. Yang berikut adalah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah, yaitu ada sidik, artinya jujur dan benar. Yang berikut ada amanah, berarti terpercaya. Kemudian tabligh, mengandung arti menyampaikan. Keempat adalah fatonah, adalah bijaksana dan cerdas. Kemudian ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Nah, kepedulian Nabi Muhammad ini terhadap sesama ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak-anak.
Jadi Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak-anak ya. Kemudian kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Kemudian kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang sakit dan janda. Nah, itulah kita kenapa dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, agar supaya kita mengikuti kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang yang pernah memusuhinya. Sebagai contoh, Umar bin Khattab ya. Jadi beliau itu merupakan sahabat Nabi. Nah, sebelum beliau masuk Islam, dia pernah sangat menentang dakwah-dakwah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kegigihan Nabi Muhammad, akhirnya Umar bisa dibujuk ya untuk masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam. Yang berikut adalah ada Abu Sufyan bin Harb. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum masuk Islam ya, Abu Sufyan bin Harb juga memusuhi Nabi Muhammad. Pernah suatu hari beliau ini mengutus seseorang untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya beliau masuk Islam ya. Nabi Muhammad memaafkan kesalahan beliau dan diajak untuk masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian yang berikut ada Safwan bin Umayyah ya. Beliau juga ini merupakan orang yang pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW dan akhirnya juga masuk Islam. Oke. Yang berikut ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW yang berikut adalah kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Itu juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama menyayangi hewan ya. Kemudian yang kedua menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nah, pada saat peperangan itu terjadi ketika melawan kaum kafir Quraisy, pada saat peperangan ketika musuh kalah dari pasukannya Nabi Muhammad SAW, Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak menghancurkan perkebunan milik dari musuh ya. Sehingganya ini kenapa ini tidak dilakukan? Karena menurut Nabi Muhammad itu adalah mubazir. Sehingganya beliau menyuruh kepada sahabat-sahabatnya tidak menghancurkan perkebunan milik musuh. Oke. Sampai sini sudah paham penjelasan Pak Guru? Baik, untuk menguji pemahaman adik-adik, silakan adik-adik kerjakan uji kompetensi berikut. Ada pada slide pertama ini ada 3 nomor. Kemudian slide kedua ada 2 nomor. Berarti semuanya ada 5 nomor. Itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan ini sangat singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.